Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, serta umur yang panjang, sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini, yaitu kelas Bank dan Lembaga Keuangan. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau kelaklah yang kita perlukan di akhirat nanti. Pada pagi yang cerah ini, di kelas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yang mana dibimbing oleh Ibu Asniarti SEI MSI, kami akan membuatkan materi yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya lainnya dari kelompok 1, yaitu ada Fatah Albarka Pardede, kemudian ada Dewi Putri, selanjutnya ada Fajar Hidayatullah, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Putri Nilamsari. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki materi pada pagi hari ini. Mari kita membahas sejarah berdirinya Bank Indonesia. Asal mula berdirinya Bank Indonesia adalah The Javaanse Bank, yang mana disingkat dengan DJB, yang mana didirikan pada tahun 1828. Pada abad ke-15, ramainya perdagangan di kawasan Asia menjadi daya tarik tersendiri. Ramainya perdagangan pada saat itu kemudian menghadirkan ekspedisi perdagangan bangsa Eropa di Nusantara, yaitu nama Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1746, untuk mempermudah perdagangan VOC di Nusantara, didirikan The Bank van Lening. Pada tahun 1752, The Bank van Lening berubah menjadi The Bank Courant and Bank van Lening, yang merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Tahun 1942 sampai 1944, untuk sirkulasi bank di Pulau Jawa, didirikanlah Nanpo Kaihatsu Ginko untuk mengedarkan invention money. Adapun invention money yang dicetak di Jepang terdiri dari 7 denominasi, yakni dari 1 gulden hingga 10 gulden. Namun sebelumnya pada 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, negara terbelah menjadi 2 pemerintahan, yaitu Nederlandse Indische Civil Administratif atau disingkat dengan NICA, dan Republik Indonesia. NICA menugaskan The Javaanse Bank mengambil alih Nanpo Kaihatsu Ginko. Tugas DJB pada saat itu adalah sebagai bank sirkulasi. Pada 19 Oktober 1945, wilayah yang dikuasai Republik Indonesia membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia atau Yayasan Bank Indonesia. Yayasan 19 Pusat Bank Indonesia pada tahun 1946 melebur menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank sirkulasi. Akhirnya pada 30 Oktober 1946 diterbitkannya Ong Republik Indonesia untuk pertama kali. Dengan adanya ORI, maka mata uang Jepang dan Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada 19 Juni 1951, pemerintah berniat untuk menasionalisasi DJB. Kemudian pada tahun-tahun tersebutlah terjadi pembentukan panitia nasionalisasi DJB. Kemudian pemerintah juga merancang undang-undang atau RUU untuk pokok Bank Indonesia, kemudian mengajukannya ke parlemen. Kemudian parlemen pun menyetujui rencana undang-undang pokok Bank Indonesia tersebut. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1953, setelah melalui banyak tahapan, Presiden Soekarno mengesahkan RUU Pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang. Pada 1 Juli 1953, diberlakukanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, sehingga pada 1 Juli 1953, bangsa Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Status dan kedudukan Bank Indonesia, lembaga negara yang independen.
Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua yaitu sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut dengan OJK. Gagasan pembentukan otoritas baru dimasukkan dan menjadi perintah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun, pada tahun 2004, pemerintah dan DPR tidak juga melahirkan otoritas baru, tetapi merevisi Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Pemerintah mengajukan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral, tujuan agar Bank Indonesia dengan pengelolaan moneter negara tidak perlu dipusingkan lagi dengan masalah pengawasan perbankan yang selalu bersifat teknis. Dan pada akhir tahun 2010, Undang-Undang OJK belum juga selesai perencanaan awal yang akan disahkan pada rapat paripurna 17 Desember 2010. Dengan dibentuknya OJK, maka sistem pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya. Dan Bank Indonesia diharapkan tetap mengakses data perbankan secara cepat dan akurat. Pemerintah OJK akan berdampak pada perubahan atas 4 peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta badan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan sebagai lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang sendiri, tanpa campur tangan pihak lainnya, kecuali dalam hal tertentu yang sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Namun meskipun independen, anggaran OJK juga berasal dari APBN atau anggaran dan pendapatan belanja negara. Dan juga adanya pungutan yang dilakukan dari penyelenggara jasa keuangan tersebut. Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai badan hukum publik untuk menetapkan peraturan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Sebagai bank hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengadilan moneter, termasuk operasi pasar terbuka dan mengatur sistem pembayaran. Dalam pengawasan Bank Indonesia, dapat mewajibkan laporan dan keterangan serta mengambil tindakan jika suatu bank dianggap membahayakan perekonomian nasional. Demikianlah makalah ini dibuat, semoga dengan makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam kalimat serta kata-kata yang kurang jelas. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk membantu kami menyempurnakan makalah ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.